perlunya ada iman di hati kita tuh ini. Gitu. Bener. Kita kan mau mengedukasi loh, fokusnya loh. Benar, gitu. benar. Iya, kalau lo tahu AdSense kita berapa beli KW kayak gini. Kembali lagi guys di Inspeksi Netizen. Betul. Berapa nggak tahu. Nggak tahu berapa. Karena kemarin tuh kita sempet ngebahas soal ori KW kan bulan ini. KW lah terutamanya Ya, dalam 1 bulan ini cukup kenceng nih. Betul. Dan kita melihat ada banyak komentar-komentar yang Wah, ini komentarnya keren banget. Oh, Kita keren ya angkat topi. jatuhnya? Keren banget dong gitu kan ya. Nah, langsung aja ya kita bahas komen-komen ini sebagai topik utama kali ini. Oh, yang kita beda tuh yang PK Nah, ya? yang PK. Berarti yang ketiga kata dia. Betul. Gimana Menurut kita ya, ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Betul. Karena apakah penting kita tahu grade-nya KW? Seolah-olah kita tuh sedang membuat guideline membeli KW. Kalau kita bahas juga buat apa gitu? Kan kita nggak lagi bahas guideline beli KW. Betul. Maksudnya adalah kita pengen mendisencourage kalian beli Betul. KW karena sudah ada nih untuk solusi-solusi yang lebih sehatnya. Gitu kan. Nggak penting grade KW-nya itu menurut POV kita ya. Ya, maksudku kenapa grade KW ini harus dibuktikan semuanya kalau emang udah jelas-jelas KW? Iya gitu. Buat apa kita mendalami, oh ini grade ini begini ya, grade ini begini ya. Kita kan lagi cataloging gitu bos, namanya bos. Gitu kan. Dan satu lagi nih, fokus kita adalah menyerang bukan ke produk KW-nya atau produsennya. Betul. Tidak. Betul. Kita lagi mau mengedukasi masyarakatnya. Betul. Terutama kaum-kaum yang beli harga KW itu di bawah 1 juta. Apalagi yang 1 juta. Iya, Itu jadi udah nggak masuk akal. betul, karena kebanyakan nih orang Indonesia beli KW dengan alasan kan harganya murah. Iya. Nah, Harga yang oke, terjangkau ya. kita beli aja yang paling banyak penjualannya di toko-tokonya, di marketplace-nya. Oh, ternyata ada si ini gitu kan. Produk paling banyaknya apa? Oh, ada ini. Ya udah kita beli sampel. Betul, Kayak sampel gitu. aja ya. Iya. Nggak perlu dibeli semua, nanti memperkaya tokonya. Iya, Iya. kalau dibeli semua kan kita jadi cataloging KW satu lagi. Bener, Buat bener, apa? bener. Nah, terus dia bilang, konon, ini konon udah kayak legenda. Konon produk cat killer ini bahan kain atau kulitnya sama, bahan konstruksinya sama, feel ketika dipegang sama, lem dan jahitannya juga rapi. Itu mah bilang aja kolongan gak sih? Iya, nah itu yang dia bahas tadi adalah unauthorized, Unauthorized, authentic authentic. gitu kan, barang kolong. Ya menurut gua itu sangat tidak menarik sekali buat dibahas. Buat apa? Iya. Terus kalau dibahas, kalian jadi ternyata berminat beli KW. Loh, malah jadi dosa ke kita. Iya, itu jadi sesuatu yang tidak tidak produktif gitu. Bener. Kita kan mau mengedukasi loh, fokusnya loh Benar, gitu. benar. Tapi sebenarnya kita sudah jawab juga karena kemarin Evo SL yang datang ke kita itu levelnya sudah di atas perfect kick. Oh, Nah, kata betul. ini Ini sudah jauh lebih detail karena dia pakai lari itu udah bisa gitu, banyak hal-hal yang jauh lebih detail daripada Iya, perfect kick biasa. Wah, gila. Nah, inilah yang mungkin kamu maksud sebagai guard killer kan? Nah, bisa jadi. Kalau memang itu yang kamu maksud dengan komentar ini, jawabannya adalah yang so-called guard killer itu pun ternyata tidak bagus untuk penggunaan secara performance. Betul, Itu. betul. Dan goals kita adalah hanya menjawab itu. Jadi kalau kalian menjawab ya bagusan ini untuk performance dan segala macam, hey, di harga yang sama, kan itu harganya sama dengan original, bro. Mending beli original. Iyalah, mending beli original. Iya, guard Nunggu killer. restock bentar lah. Iya. Jadi sekarang tuh barang-barang gorengan itu udah nggak sampai gila-gilaan harganya gitu. Betul. Guard killernya sama original harganya sama. Ya kan, buat apa gitu? Tapi itu jadi ngeri nggak sih Pak? Maksudku ya Iya. orang yang awam malah beli akhirnya kan ya? Itu dia. Nah ini kan ada nih kemudian itu juga kalau mampu dan niat buat impor dari Cina buat edukasi. Waduh. Harganya 11 dulu tuh kan Anda tahu harganya 11-12 dengan yang ori belum pajak dan ongkirnya. Bos, membeli KW adalah sebenarnya bukan perbuatan yang baik gitu kan. Nah, mengimpor KW dari luar negeri lebih gila lagi. Udah pasti melanggar hukum. Udah pasti ditahan di Bea cukai. Betul. Terus buat apa? Kita beli, produsennya dapat cuan, ke kitanya barangnya nggak bisa nyampe, dan itu adalah perbuatan melanggar hukum. Betul. Terus buat apa? Nanti malah ketahuan ini si polis ngapain begini. Nah, Iya, itu buat apa? Mendatangi ke sini. Justru kita pengen membantu penyelenggara negara biar orang-orang tuh tidak beli KW lagi. Betul Kan sekali. penyelenggara negara bagian memberantas. Betul. Ya kan, lewat aparat-aparat penegaknya. Nah, kita mengeducate-nya. Betul.
biar orang-orang udah nggak peduli lagi sama KW. Kalau orang udah nggak peduli KW, demand KW dari luar menurun. Betul, yang di dalam akhirnya- negeri juga berhenti. Iya, berkurang barangnya. Iya. Pemerintah jadi lebih ringan. Kan Iya. win-win. Ini kerjasama ini gitu loh. Bilateral. Enggak, ini kerjasama yang sehat gitu kan. Saling mendukung, bos. Ini tuh seolah-olah tuh kita kayak mau ngapain aja sih gitu. Apa sih gitu maksudnya gitu kan. Gitu. Of course buat AdSense juga. Iya, emang kalau- lo tahu AdSense kita berapa beli KW kayak gini? Kagak balik modal. AdSense itu kagak modal, bro. Kagak balik modal. For information aja AdSense itu kecil ya. Iya, kita nyari sponsor. Mana ada sponsor mau masuk kita bahas KW. Kalau Justip ada kali. Iya, mungkin Justip ini mau jadi sponsor. Kagak ada yang mau. Ngeri. Ini dijawab sama dia. Betul, Ini dijawab. bener. Ini teman-teman juga banyak yang menyadari ya, baik kemarin juga di community kita kan ada yang membahas juga, dan ini teman-teman yang nonton juga banyak. Betul. Jadi ini tuh buat edukasi biar kalian beli sepatu yang original sekalian. Karena apa? Di harga Perfect Kick bahkan sudah dapat sepatu luar atau sepatu luar yang murah atau sepatu luar diskon atau sepatu Indonesia. Brand yang, Indonesia. Iya, yang sudah bagus untuk dipakai. Betul sekali. Harganya bagus-bagus dan Iya. kualitasnya makin berkembang sekarang. Betul. Gokil, Pak. Tapi ini keren sih, dia membela kita karena emang dia Terima kasih, ngerti Pak. poin dari Betul. kita. Ini adalah Pastinya. poin utamanya guys. Betul. Terima kasih banyak loh buat Spadesta. Oh ini Modesta. Oh, jangan-jangan. Jangan. Deasta. Oh Deasta. Udah happy gue. Ya. Tapi kasihan juga sih, maksud Kasihan. gue kayak karena mereka Iya. kurang informasi, kurang Betul. teredukasi, akhirnya tanpa sengaja beli sepatu KW. Betul. Nah, Beda. ini memang Beda jadi sama kayak bagus. orang-orang di kota. Mhm. Informasi sudah ada, Betul. tapi tetap Akses beli. barang ada. Eh, Nah itu dia. yang dipilih akses barangnya. Betul. Nah ini kan yang jadi part of problemnya adalah ya orang-orang yang tidak tahu ini dan tidak ada akses sama barangnya. Makanya memang kita fokus mengadakan seperti ini. Biar apa? Biar setidaknya orang-orang yang belum tahu jadi melek. Oh iya ya, nggak masuk akal ya beli KW. Oh iya ya, nggak masuk akal. Katakanlah kemarin Puma Palermo harga 300.000. Ya itu mau tujuannya. Akhirnya mereka kita kasih nih alternatifnya. Oh ada Kanki ya, oh ada Unert Adidas ya, ya. ada Unert ya, ada yang lain-lain di harga Banyak sekali price point brand lokal yang di harga segitu. Betul. Loh, Bentar, gak ada yang maksa kamu beli sepatu ori harga 500 sampai 1 juta ke atas. betul. Gak ada. Beli KW pun kita tidak maksa. Iya, Lagian ngapain? tidak menyarankan. Tidak Ini- menyarankan. Ini seolah-olah tuh pembelaan kita tuh beli KW karena kita terpaksa gitu kan. Ya gak ada. Gak ada yang membuat kamu terpaksa beli KW, gak ada yang membuat kamu memaksa kamu beli original harga 500 sampai 1 juta. Betul, karena masih banyak brand Indonesia yang harganya lebih terjangkau. Betul. Sesuai Jadi- dengan UMR Anda. Jadi ini statementnya juga lebih mampu membeli sepatu orang-orang yang mampu beli sepatu murah kepaksa Malah beli pakai sendal. Iya juga, fakta di lapangan tidak seperti itu. Makanya ini menurut gua adalah komen yang sangat dipaksakan. Benar. Nah menurut gua nih ya, daripada komen ini yang lebih masuk akal itu adalah Hitler mati di Garut. Loh, Jauh lebih masuk akal menurut gua. emang bener ya? Ada bukunya ya? Ada bukunya yang membahas Hitler mati di Garut beserta bukti-buktinya, meskipun buktinya salah. Oh, buktinya salah. Buktinya salah dong, tapi minimal ada bukti. Nah, minimal ada bukti ya. Iya kan, kalau yang ini kan seolah-olah gitu ya, kalimatnya itu orang beli KW itu biar lebih terjangkau. KW-nya mahal bos, sekarang bos. Udah mahal, jelek pula. KW-nya mahal, sekarang kita lihat yang di Oren tuh ya, jualan barang KW, harganya sama kayak ori. Kemarin kita datang Sport Station nih menjelang Lebaran, spek barangnya misalnya 1996, 2002R, harganya udah diskon under 2 juta, 1,5 sampai 1,8. Original diskon barang resmi. Toko KW ini jual barang KW seharga 1,5 sampai 1,8 juta. Boom. Jadi orang beli KW dari yang beli banyak. Boom. Jadi yang beli KW itu tidak karena lebih terjangkau. Harga sama. Benar-benar.
Sebenarnya orang yang beli KW itu bukan cari harga terjangkau, tapi Bukan. lebih kementingin gengsinya, Pak. Betul, Dia betul. maksain beli brand Betul. gitu dengan harga yang wah. Wah kan saya butuh sepatu, saya butuh pemakaiannya. Puma Palermo tuh kemarin kesannya kayak begitu. Ada Ardiles Essence ya kemarin. Essence. Essence. Yang mirip. Yang mirip gayanya. Gayanya. Fungsinya dapat, ya kan harganya sama, stylenya, siluetnya juga bagus. Betul. Siluetnya berbeda gitu kan. Betul. Harganya tuh berapa? 200-an kalau nggak salah. Iya. 200 300 lah. Oh lebih murah. Lebih murah, Lebih murah dari masuk KW. akal. Lebih masuk akal di logika. Iya. Benar. Nah, makanya lebih masuk akal kalau Hitler mati di Garut. Gua ya. Iya kan. Kan statement akhirnya seandainya semua sepatu di Indonesia cuma nerima sepatu ori itu gimana deh? No. Bukankah itu Kita hal yang wajar? sejahtera, Bos. Bukankah itu hal-hal normal gitu? Nah, itu hal normal. Produsennya hidup, sellernya hidup, uangnya berputar di dalam negeri, masyarakat dapat barang murah berkualitas, industrinya bergerak dan tumbuh. Ini gimana cara berpikir? Iya, Gua bingung ini deh. berarti dia ini termasuk golongan-golongan ya kan sekarang ada memang sebagian golongan yang menginginkan industri sepatu itu hancur. Memang di encourage gitu dengan masukin barang KW, hancurin sekalian. Banyak tuh yang nyumpahin Hilangkan. itu. Kenapa? Karena dengan itu terjadi angka pengangguran makin meningkat. Bener. Masyarakat makin miskin, makin bodoh. Nah, buat sebagian orang itu membahagiakan. Mungkin ini adalah perwakilan dari kaum tersebut Iya, gitu iya, kan iya. ya. Kita nggak tahu ya. Kalau gua jadi elite global juga bakal bersyukur Betul sih. sih, setuju sih. Lebih memang banyak ya. yang miskin dan bodoh, Iya, lebih gampang dikontrol sih. Betul. Benar. Itu dia. Sayangnya Itu gua sih. bukan elite global. Iya. Next. Kalau menurut gua kayaknya dia mainnya kurang jauh. Gitu ya. Jadi belum berani pakai sepatu lokal yang belum apa namanya? terlalu booming Ya, desainnya plek-ketiplek sama brand lokal. Itu nggak apa-apa, preferensi pribadi. Pun kemudian yang belum terlalu booming, nggak apa-apa preferensi pribadi karena bagi dia yang terpenting itu adalah pengakuannya. Ya kan? Oh, Secara berarti gamblang dia bilang yang terpenting bagi gua adalah validator dari orang luar. Ya nggak apa-apa, silakan. Validator orang luar gitu kan. Sedangkan sebagian orang lain mementingkan fungsi gitu kan. Makanya itu yang sebenarnya kita bahas, fungsi. Kita tidak mempermasalahkan itu karena kita tahu yang namanya investment untuk R&D dan bikin molding terutama untuk sol itu mahal banget, bisa sampai ratusan juta. Dan apakah ada jaminan ketika sudah keluar ratusan juta invest itu barangnya akan laku, akan balik modal? juga. Tidak ada. Bahkan tidak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Nggak ada yang ngejamin. Nah, jadi untuk manajemen risiko beberapa brand itu pakai molding dari luar. Benar. Ya, nggak apa-apa juga. Karena yang penting apa? Yang penting dia bisa berproduksi. Benar. Tapi kan dengan dia berproduksi nih, pabrik hidup. Betul. Orang-orang Ya di kan? dalamnya juga hidup. Iya, orang-orang di dalamnya hidup. Betul. Jualan nih, memecahkan masalah. Oh, nggak ada barang ini, barang murah. Nah, dia bisa kasih itu barang-barang murah. Dia memecahkan masalah yang tadi dibahas-bahas itu loh. Gimana kalau orang nggak punya duit butuh sepatu? Nah, ini di sini produsen-produsen yang copycat tanda kutip ya brand luar ini ya di sini masuknya. Mereka adalah part of solution. Setelah itu mereka kan punya duit. Setelah Apa yang punya terjadi setelah punya duit? Akhirnya mulai mereka melakukan investment. R&D. R&D, betul. Benar. Akhirnya bikin nih sesuatu yang lebih baik, yang original gitu Betul, kan. betul. Seenggaknya otentik by dia lah. Betul, karena kan itu yang terjadi ini di China pun seperti itu. Benar. Contoh sebelum muncul brand kayak Li-Ning, Anta gitu kan. Mereka kan Ya, mereka nge-copy Nike, Adidas. Benar. Akhirnya mereka ngerti nih, oh, Benar. ternyata begini ya bikinnya. Lebih lanjut, mereka develop sendiri yang masih mirip. Biar apa? Biar menarik minat pasar dulu. Nah, udah mulai ada tractionnya dapat. Nah, gua udah belajar nih. Kita bisa improve seperti ini produknya. Jadilah. dan keren-keren, Pak. Keren gitu. Karena emang udah punya basic. Betul, produksinya. tapi ini kan fasenya terjadinya mungkin sejak tahun 80-an lalu. Ada puluh-puluh tahun ya. 40 tahun loh. Iya. Kita baru mulai fase itu. Ada gap 40 tahun, coy. Jadi masih wajar kalau ada brand Indonesia yang mirip-miripin sama brand luar gitu. Sebenarnya ya. Yang terpenting itu adalah goalsnya jangka panjang nanti mau apa. Mau jadi opportunis yang homage-nya gitu katakanlah. Karena sebenarnya ini halal gitu ya. Di fashion itu ada istilahnya dupe atau homage. Dan ini halal aja gitu. Kalau parfum itu namanya dupe, kalau di jam itu namanya homage, untuk memberikan sesuatu yang seperti ini gitu ke market-market yang lebih murah dan diterima kok secara global juga diterima, tidak ada masalah selama tidak melanggar copyright.
Kasihan banget tukang cucinya. Iya, egonya tinggi dan nggak boleh disenggol, makanya beli KW. Itu memang stereotip pengguna KW itu seperti itu, gitu, sederhana. Cuma ada dua, orang yang nggak tahu atau orang yang tiga deh, sorry, orang yang nggak tahu, orang ketipu, sama orang yang gengsinya tinggi. Nah, jelas. Ada orang gitu. yang gengsinya tinggi itu sengaja. Iya. Gua Kalau tahu orang nih. iya, kalau orang yang ketipu, ya berarti dia sedih dong. Tahu barangnya dia KW, bukan Iya. marah-marah. Bukan marah-marah, bener sedih. Kalau yang ini nggak tahu, Iya, nggak tahu kayak tadi akhirnya kan. langsung muhasabah diri. Oh ini Iya. KW ternyata, ternyata ya. Oke, saya cari deh. Oke, cari deh. Nah, oh iya, terima kasih sudah dikasih tahu. Saya tidak akan pakai lagi gitu kan. Benar. Kita belajar mencari alternatif yang lebih sehat. Sementara pakai ini dulu, udah ada yang original gitu dari brand Indonesia misalnya, ganti sama dia. Nah, ini tipe KW orang gitu. pas dibilangin, "Mbak, maaf ini sepatunya ternyata KW." Lah, kamu bilang sepatu saya KW? Kamu nggak lihat gaya saya nih? High Iya. vis. Iya, kamu nggak tahu saya siapa? Nah, itu keywordnya kan. Kamu nggak tahu saya siapa? Saya nggak tahu. Sumpah saya nggak tahu sebenarnya. Hanya kenalan dulu. Nah, itu dia gitu kan. Nah, terpaksa nih warnain yang biayanya gratis buat dia. Nah, itu loh. Jadi merugikan. Tapi ini mah suujon aku aja ya. Kayaknya dia emang sengaja deh. Aku kayak tahu nih KW dan ketika dia cuci sedikit tuh luntur nih. Akhirnya coba ke tukang cuci. kita tidak pernah tahu ya. Kita tidak pernah tahu, tapi Ini bisa aja seujon itu aja. terjadi kan. Gitu. Nah, cuma kalau balik lagi nih, kebayang nggak sekarang kalau barang di Indonesia semuanya original? Pihak ketiga tidak bersalah, itu tidak akan ada yang jadi korban loh. Bener, nggak akan ada korban kalau Iya kan? semuanya original. Ini juga termasuk buat kalian yang masih bilang, Kan gue beli KW buat diri sendiri, nggak merugikan orang lain. Kata siapa kalau di negara ini ori semua, ada yang dirugikan? Yang udah terlanjur jual sepatu KW. oh, apakah itu termasuk kerugian? Setidaknya kan dia mungkin, oh ya udah, gue insaf, nggak ditangkap. Ya kalau yang insaf. Iya. Kalau nggak insaf, akhirnya opsinya cuma satu, insaf, udah. Iya sih, bener sih. Kalau nggak insaf kan ditangkap. Kalau nggak pindah ke negara lain ya. Ke Kamboja. mungkin, ya itulah ya. Nggak apa-apa sih kalau Ya, emang nggak seller apa-apa. kamu mau ke Kamboja silakan aja. Ya, nanti kan bisa pulang tanpa ginjal gitu kan. Heeh. Kadang jantung juga. Nah, setuju, benar 100%. Jadi ini yang terjadi sebenarnya dengan ini kita studi kasus ya, Li-Ning. Li-Ning punya upper yang kualitasnya sama dengan brand-brand saingannya. Di kompetitor di niche yang sama. Iya, match-nya sama nih kualitasnya. Ya, kan dia boleh dong jual kayak gitu. Dia pakai sol misalnya di Li-Ning tuh, gue lupa nama solnya apa ya. Tapi itu adalah eTPU dengan spek yang sama dengan yang dipakai di eTPU-nya Ultraboost. It's okay dong. It's okay. Lagian dia punya Iya, dia dengan pakai bahan itu, dia tidak pakai nama Boost. benar, tidak Iya. pakai nama Boost. Iya. Tidak ada embel-embel ini sama dengan Adidas. Iya. Kualitasnya sama dengan brand-brand barat gitu kan. Benar. Terus jatuhnya kan sah dan legal. Ya memang, Ya itulah. Nah, itu namanya Li-Ning. Li-Ning, mohon maaf nih sekarang salah satu yang apa namanya brand yang size-nya besar sekali gitu, raksasa. Benar. Udah internasional skalanya. Betul. Nah, di Cinanya sendiri akhirnya jadi sebuah fenomena yang bagus, karyawannya banyak hidup dan lain sebagainya. Kan menghidupi gitu banyak. Benar. Tapi ini kalau studi kasus yang Adimas itu kan untuk brand Li-Ning yang Iya. udah, maksudnya Iya. dia bikin brand sendiri gitu. Betul. Dan dia ada R&D di dalamnya kan. Nah, bakal bermasalah kalau misalkan ada brand Indonesia yang cuman ngambil apa sih produk Siluetnya. jadi gitu. Oh, produk jadi. Produk jadi diganti logo di Iya, Indonesia. diganti logo. Nah, itu bakal Ya, itu juga bakal agak masalah. sih Tapi ke depannya. selama ada perbedaannya, itu kan dianggap sebagai dianggap inovasi, sah. ini nggak masalah. Tapi memang poinnya benar. Benar. Poinnya benar gitu. Yang terjadi ya seperti ini gitu ya. Betul. Nah, jadi, dia pakai brand sendiri jadi jatuhnya sah atau legal. Ini sebenarnya ada gray area-nya juga kejadian Bape waktu itu ya, Bapesta. Dengan ini Nike. Bape atau Bape sih bacanya? Bebsta, benar. Oh, soalnya setahu gue kan Bape itu dari Bathing Ape. Iya, betting app tuh brandnya. Oh. Bebsta tuh artikelnya. Oh, Artikel oke. sneakernya. Oke. Nah, itu kan kejadian tuh akhirnya disuruh Sama, Nike. Nike Kontrol Air mirip Force. siluetnya dan segala macam. Tapi setidaknya gitu ya, itu lebih oke gitu, lebih baik. Yang repot itu memang tadi white label. White label lebih ngeri sih. Iya, apalagi kemarin kita nemu ada yang white label diganti, nggak diganti namanya. Digantinya sepatunya. doang. Iya, luar biasa. Tuh. Udah dibedah ya? Udah dong. Udah ya? Nah, Bisa barang dilihat. KW adalah soal integritas, nyolong brand atau logo dan kita membelinya. Artinya kita beli barang colongan dan nggak berkah. Iya betul. Ya kita memang masih perlu nih merefleksi diri. Perlunya ada iman di hati kita tuh ini gitu kan. Iman
Iya, bukan Iman Jirox ya. Oh, Jirox vokalis Oh, Imam ya? Imam. Oh. Salah ya? Nah, Salah orang. Salah orang, mohon maaf ya. Nah, jadi pentingnya kita punya iman itu ya seperti itu gitu. Karena kan kita akuntabel bukan di dunia aja, tapi di akhirat juga. Iya benar sih. Benar-benar soal integritas ini keren ya jawabannya. bener. Beli Apresiat, KW itu benar soal jiwa gitu. Iya. Kalau emang jiwanya biasa beli KW, jangan harap Anda masuk surga ori. Ya juga ya. Surga itu kita belum tentu masuk loh guys loh. Kalau kita belum tentu, kenapa membela sesuatu yang membuat kita lebih jauh dari surga sih? Itu pertanyaannya kan. Benar-benar. Berarti itu semua guys, inspeksi netizen yang komen-komen keren-keren 1 bulan terakhir ini ya. Sebenarnya banyak ya. Cuman kalau kita masukin semua, ya durasinya nggak masuk. Takutnya malah jadi live 24 jam. Nah, tadi cek kak, keranjang kuningnya kak. Kayak begitu guys. Kedepannya bakal bahas Ori KW lagi tetap kayaknya. Kemungkinan bakal jadi Karena ini menurut kita sudah termasuk darurat sih. benar edukasi sampai semaksimal mungkin lah. Betul. Nanti bakal kita ngobrol sama Kemenparekraf. Mudah-mudahan. Oh, mudah-mudahan ya? Doakan Doakan ya. ya? Doakan. Amin. Sip. Jadi gitu guys, semoga bermanfaat dan semoga menghibur kalian semua. Gua Oki pamit undur diri. Dan gue Dimas pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Adios.